Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konflik pada rangkaian matematik ya. Apa itu konflik? Jadi kalau berdasarkan definisinya di sini ya, konflik itu terjadi manakala ya sinyal untuk menggerakkan silinder maju atau mundur ini datangnya bersamaan ya, sehingga dia bingung mau maju atau mundur ya, sehingga akan salah satu yang dieksekusi yang menyebabkan rangkaian tidak bekerja sesuai dengan arahan kita atau sesuai dengan rencana yang kita buat. Oke, saya ambil contoh di sini ya. Ini contohnya. Jadi ini contohnya sinyalnya datang bersamaan ini. Dia maju, setelah maju dia mundur. Ini bingung nanti. Nah, apakah bisa dengan yang seperti cara kemarin ya? Kalau cara yang sebelumnya ya, itu kan seperti ini ya diagram langkahnya. Maka untuk maju itu cukup start dan B0. Untuk mundur, untuk maju ya. Terus untuk mundurnya B1 ya. Ini start dan B0 ya. Kemudian untuk B majunya A1 ya. Dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama seperti ini, kita coba menggunakan persamaan seperti ini modelnya ya. Untuk kasus yang di sini, coba aja. Nah, misalkan ini start. Nah, sebentar kita beri notasi dulu. Misalkan dia maju ya, maju otomatis dia menyentuh menyentuh A1 ya. Ini menyentuh A1 ya. Begitu A1 kerja dia harus mundur. Begitu mundur kan menyentuh A0 ya. Sensor A0. Nah, A0 ini akan memerintahkan silinder B ya untuk maju. Nah, B maju ya. Maju pada saat ketemu di sini dengan B1 ya. Nah, saat ketemu B1 dia akan mundur itu ya. Nah, nanti di sini ketemulah dia A0 ya. Begitu ketemu A0 dia ini ketemu B nih. Nah, ini ketemu B0. Ini ketemu B0 dia akan berhenti ya. Nah, kita coba persamaannya berarti kan A plus sama dengan start ya, S dengan, nah ini misalkan dia untuk maju berarti B0 kan ya, sama B0, B nya posisi 0. Terus dia mundur A-min ya, A-min di sini A mundur itu sensornya A1 begitu, kena A1 dia mundur ya. Terus B ini ya kan dia, B plus B maju, B akan maju manakala A0 nya kerja gitu ya. A0 begitu dia sudah silinder A itu sudah mencapai sudah kembali lagi posisi semula, dia baru kerja. Ini A0. Terus B min ya, B min itu dia akan mundur manakala sensor B1 ya, sensor B1 nya aktif, dia akan mundur. B1 ya. Oke, dengan persamaan yang ini kita akan coba simulasikan ya. Kita akan modifikasi rangkaian yang kemarin kita buat. Ini rangkaian yang kita buat ya. Jadi start ini masih sama silindernya A, B ya. Ini kita lanjutkan yang kemarin ya. Start dengan apa di sini tadi? Start dengan B0 ya, sama ya. Start dengan B0 sama untuk maju. Kemudian A mundur, A ini diganti A untuk mundur ini A1. Kalau tadi B kan ya. Ini A1. Mundur untuk A1 dengan A1, kemudian B maju itu dengan A0. Nah, ini A0. Kemudian mundurnya dengan B1 ya. Tinggal kita ganti aja. B1.
Nah, kita coba simulasikan. Nah, dia otomatis maju sendiri ya, belum kita tekan start. Karena apa? Karena A0-nya udah aktif, menyebabkan B-nya juga aktif ya. Jadi A0-nya ini, A0-nya kan sudah aktif dia ya. Maka dia langsung maju sendiri ya. Kalau kita paralel dengan tombol start bagaimana ya? Jadi misalkan untuk start nanti kita paralel dengan ini. Solusinya. Bisa nggak ya? Kira-kira kita coba aja. Di sini ya. Kita coba, nggak apa-apa, kita coba. Nah, yang jadi masalah dia tadi sudah maju duluan itu ya. Oke. Dan ini kita paralel dengan ini juga ya. Ya. Ya, biar dia tidak maju. Oke. Oke, tidak ya. Ya, sekarang kita tambah start. Oh, maju bareng malah. Malah maju bersama ini ya. Ya. Loh. Malah maju bareng, mundur bareng nih ya. Ya, ini nggak bisa juga ya ternyata ya. Atau ini yang ini nggak usah kita karena B0-nya nanti akan kerja juga di sini ya. Jadi kalau misalkan ini tidak kita pasang di sini, misalkan kita pasang di sini startnya, tadi start itu nggak bisa juga karena A itu harus di trigger dulu karena A yang maju dulu. Artinya dengan cara yang seperti kemarin di kontrol bertahap kemarin ini nggak bisa menyelesaikan masalah konflik ya. Konflik itu terjadi manakala lah ini loh. A plus dan A minus itu ketemu gitu dalam satu jejeran gitu atau berdampingan. Ini adalah terjadi konflik ini. Ini terjadi konflik. Maka dari itu ini harus kita hindari gitu ya. Cara menghindarinya bagaimana ya kita lakukan manajemen konflik di sini ya. Konflik yang terjadi pada silinder A yaitu pada saat A plus ke A min dan pada silinder B yaitu B plus ke B min ini juga terjadi konflik di sini. Yaitu jumlah konfliknya ada dua buah. Ya ini kita identifikasi bahwa hal seperti ini terjadi konflik ya. Konfliknya ada satu di sini nanti ya. Ada 1, 2. Jadi ada dua konflik di situ. Nah, untuk menghindari konflik bagaimana? Ini prosedurnya ya. Jadi konflik dapat dihindari dengan membuat sistem cascade dan busbar. Untuk membuat rangkaian ini diperlukan, nah ini katup pemindah saluran. Jadi nanti gantian salurannya ya, tidak satu saluran. Sehingga kerjanya beda-beda untuk silinder 1. Misalkan untuk silinder 1 ya saluran 1, untuk silinder 2 saluran 2. Oke, kita lanjutkan. Jadi katup pemindah saluran atau overching yaitu bisa menggunakan katup 5/2 atau 4/2 ya. Dengan sistem aktuasinya dari udara yang dirangkai menjadi rangkaian gasket atau bertingkat gitu ya. Jumlah yang diperlukan yaitu sebanyak konflik dikurangi 1. Kalau konfliknya 2 ya, tadi ada 2 konflik berarti salurannya di sini 1 ya. Pada diagram ini terdapat simbol E1 dan E2 yang artinya E1 itu sinyal pemindah saluran N ke saluran 1, sedangkan E2 itu pemindah saluran 1 ke saluran 2. Jadi nanti dari saluran ke N ke saluran 1 ya, terus dari saluran 1 ke saluran 2. Saluran berisi udara busbar ya. Jumlah saluran diperlukan yaitu sebanyak jumlah konflik. Jadi kalau konfliknya 2 ya salurannya ada 2. Pada rangkaian tersebut disimbolkan S ya. Jadi kalau konfliknya 2 ya salurannya ada 2. Ini konfliknya kebetulan tadi ada 2 ya. S1 dan S2. Maka jumlah saluran juga 2. Nah ini bisa menggunakan
katup 5/2 ya, ini 5/2 dengan aktuasinya udara ini. Bukan tombol, ini aktuasinya di sini udara. Ini kalau konfliknya ada 4 ya. Ini 4 buah konflik, maka saluran juga 4. Caranya seperti apa? Kalau ini cuma 1 aja ini ya. Ini gampang, ini S1 ya. Yang awal ini karena dia normalnya posisinya di sini kan, udara masuk ke sini. Nanti kalau sudah E2-nya kerja, maka dia akan pindah ya. Ini kalau salurannya, kalau konfliknya ada 4, maka saluran juga ada 4. Ini saluran 1 ya, saluran 2, saluran 3 ini ya. Ini saluran 4 ya. Jadi yang diambil di sini. Jadi kalau E1, E2, E1, E3, E4 aktif ini. Kalau E2 aktif berarti pakai ini. Kalau E3 aktif berarti pakai yang ini. Kalau E4 aktif pakai yang ini. Kalau E1 aktif ini. Nah, ini untuk aktifkan E1. Ini untuk mengaktifkan E2 ya, ini E2. Ini untuk mengaktifkan E3, ini E4. Yang mudah dulu aja kita E2 ya. Ini contohnya tadi. Alat ini berfungsi, ini praktikumnya ya, projectnya ini ya. Alat stempel ya. Ya, ilustrasinya seperti ini. Jadi alat ini berfungsi untuk menstempel salah satu bagian benda kerja. Ini salah satu bagian sisi atas misalkan ya. Benda kerja ditempatkan secara manual ya. Jadi kita letakkan secara manual di situ ya. Bagian yang akan disentempel dihadapkan ke atas ya. Bagian stempel dihadapkan ke atas. Apabila tombol start ditekan, maka silinder akan turun dan menstempel benda kerja. Jadi pada tekan tombol start, ini akan turun silinder A. Ya. Maka silinder A akan turun dan menstempel benda kerja. Selanjutnya silinder B akan mendorong benda kerja distempel ke dalam keranjang. Jadi kalau sudah distempel di silinder B, ini akan dorong ini masuk ke keranjang. Setelah didorong dia kembali lagi. Jadi setelah nempel ini A maju terus mundur lagi ya. Ini juga maju terus mundur lagi. Nah ini kalau diagram langkahnya ya kita gambar ya, mudah ya, seperti itu tadi ya. Ini maju terus langsung mundur ya. Setelah itu ini ganti, ini maju, ini mundur gitu ya. Ini diagram langkahnya. Nah, tinggal ditentukan di sini ya. Terus nanti Anda buat rangkaian pneumatiknya ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, seperti ini yang tadi ya. Kita tentukan dulu jumlah salurannya. Nah, salurannya pakai ini. Intinya di sini kita tentukan jumlah salurannya. Ini E1 dan E2. Cara mengaktifkan E-nya itu seperti apa gitu ya. Yang ini akan kita pelajari di sini. Saya sudah membuatkan contoh. Ini tadi nggak bisa ya, berarti ya. Ini nggak bisa. Jadi model yang tadi itu tidak bisa. Ini harus dengan penyelesaian dengan konflik. Ya. Nah ini nih. Ini masih sama ya, masih sama dengan yang tadi itu. Hanya saja ditambahkan di sini ya. Ditambahkan di sini itu. Ditambahkan di sini. Di sininya itu yang untuk manajemen konflik tadi. Untuk menghindari konflik kita perlu katup 5/2 ini ya. Ini untuk saluran, ini misalkan untuk saluran 1 ya. Saluran 1 itu di sini ya. Yang ini untuk saluran 2. Ini untuk saluran 2. Oke, saluran 1 itu didapat dari B1 ya. Kemudian saluran 2 didapat dari A1. Jadi kalau A1-nya aktif, maka saluran 2-nya E2-nya itu aktif, yang menyebabkan saluran 2 ini ya, saluran 2 ini aktif ya. Kalau 2 ini aktif. Kemudian untuk E1 ya, E1 itu pada saat dia aktif, dia akan mengaktifkan saluran 1. Nah, saluran 1 itu digunakan untuk A maju ya. Nah,
Nah, seperti A maju dan mana ini? A maju dan juga B mundur. Nah, kita bisa lihat dari sini sebenarnya. Ini. Jadi A plus dan B minus itu kita buat satu saluran, ya. Terus yang A minus dan B plus itu juga satu saluran di S2. Maka dari itu tadi kan sumber udaranya untuk bisa maju dan mundur itu, ya. Ini sebenarnya ini kan untuk menghindari ini supaya tidak jadi satu saluran, A maju dan A mundur ini. Makanya dia dipisah di saluran 1 dan saluran 2. B ini juga seperti itu. Nah, kalau yang A dengan A plus dan B min ini kan tidak terjadi konflik, ya, maka bisa dijadikan satu saluran, ya, ini. Jadi yang konflik itu harus dipecah oleh E tadi itu, ya, sinyal yang berfungsi untuk merubah saluran atau overchain tadi. Kalau di sini bahasanya overchain, ya, pemindah saluran dari saluran 1 ke saluran 2, ya. Nah, metodenya seperti yang tadi gambar rangkaiannya ini. Jadi di sini E1 itu didapatkan dari A1, ya. Pada saat A dia maju kan, ya. A1 dia maju di sini itu untuk mengaktifkan E1, ya. E2, sorry, A1 ini untuk mengaktifkan E2. Kemudian pada saat dia maju, kemudian pada saat B maju ini, oke, 1, maka dia akan mengaktifkan saluran 1 ini. Oke, mungkin itu, ya. Ini rangkaiannya bisa kita coba ini, ya. Oh, ini offset keluar. Oh, ini kita masukkan di sini aja. Nah, oke. Silahkan tombol start kita tekan. Dia maju. Oke. Nah, kemudian dia ganti maju, ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi sudah bicara dengan konflik, ya, sekarang permasalahan utamanya di sini itu adalah kapan saluran S1 dan S2-nya harus aktif, ya. Kalau tadi kita sudah simulasikan di sini, ya, sudah jalan ini, saya sudah buatkan. Kenapa sih bisa seperti ini rangkaiannya, ya? Nah, rangkaiannya seperti ini, kenapa bisa seperti ini? Akan kita bahas di sini satu persatu nanti, ya. Nah, ini maju, mundur, terus maju dan mundur. Oke. Utamanya sebenarnya dari sini, dari diagram langkah ini. Jadi yang terjadi konflik harus kita pisahkan, ya, makanya kita beri jalur pemisah, ya. Ini misalkan ini E2, ini E1, ya. Di masing-masing konflik ini harus kita pisahkan salurannya. Ya, misalkan di sini untuk A plus, ya, itu bisa jadi satu dengan B, ya, karena tidak terjadi konflik di sini. Kemudian yang A minus itu bisa kita jadikan satu dengan B plus, karena urutannya kan gini, ya. Ini sebenarnya kembali lagi ke sini, ya, karena 5 sama dengan 1. Maka kalau boleh diilustrasikan ini seperti lingkaran itu loh. Jadi dari ujung dari start sampai dan finishnya itu lokasinya sama. Kalau lingkaran kayak gitu. Jadi muter. Ibaratnya bola itu muter. Kapan saluran ini akan aktif, ya? Di sini yang penting nanti sebenarnya di sini, ya. Kalau ini standarnya nanti untuk membuat saluran itu pakai 5/2 tadi dari kita sampaikan, bahwa untuk membuat saluran itu katup 5/2 dengan aktuasinya udara. Ini untuk saluran 1, saluran 2, ini untuk beberapa saluran. S1 ini atau saluran 1 ini akan aktif. Nah, ini caranya gini. S1 itu aktif, ya, S1 itu aktif tergantung dari apa? Dari
E ini ya, sinyal E ini dan apa? Dan sensor sebelumnya yang aktif. Jadi sensor sebelumnya aktif itu sensor apa? Sensor B1 ya. Jadi di saluran yang aktif ini sensor B1. Kemudian berarti S1 itu, nah ini S1 itu adalah sensor, atau bukan sensor, ini E ya, E dulu ini, E1 ya. E1 dengan sensor apa tadi yang di sini aktif? B1. Kemudian saluran 2. Nah, saluran 2 itu aktif ya. Saluran 2 itu aktif tergantung dari apa? Sensor di awal ini, sensor A, berarti A1 dan E2. Nah, ini bisa dikatakan ini. E2 dan sensor A1. Jadi itu persamaannya untuk menggerakkan mengeluarkan output di saluran 1. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi saluran 1 itu tergantung sensor B1 ya. Nah, sensor B1 dan sensor B1 dengan E1 ya. Jadi kalau ini aktif kan ini juga aktif ya. Terus ya. Jadi E1 itu saluran 1 itu akan aktif di E1 dan B1. Ini E1, ini B-nya aktif. Kemudian saluran 2, ini saluran 2 akan aktif kalau A1, sensor A1 dan E2. E2 ini ya aktuasinya ini lah, aktuasi E2. Itu aja di sini kuncinya ya. Jadi sensor di awal saluran itu aktif dan E-nya itu. Maka dari itu bentuknya seperti ini, rangkaiannya modelnya seperti ini. Ya. Oke, jadi itu ya yang bisa saya sampaikan. Silahkan dicoba, semoga berhasil ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.